Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, Ibu, kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, malam ini kita akan bahas surat Al-Baqarah mulai ayat 261 sampai 283. Panjang ayatnya, Al-Baqarah 261 sampai 283. Ini ayat adalah rangkaian ayat yang berbicara tentang salafah. Jadi salah satu pembicaraan yang paling panjang dalam Al-Quran itu yang perkara salafah. Mulai dari ayat 261 sampai 283 di surat Al-Baqarah itu mengatur segala persoalan terkait dengan sedekah, termasuk hutang piutang, karena hutang itu juga bahagian dari sedekah. Karena kata Nabi, menghutangi orang itu pahalanya 18 kali bersedekah. Lama sahih begitu. Nabi ketika jalan Isra dan Mi'raj dibawa ke surga. Di depan pintu surga itu Nabi ada melihat satu tulisan bahwa meminjamkan orang atau menghutangi orang itu bisa maniati asyar, pahalanya 18 kali lipat sedekah. Karena sedekah itu belum tentu penerimanya utuh, tapi kalau hutang pasti karena dia ada dosa. Makanya pahala menghutangi lebih besar dari pahala memberi sedekah. Nah, itulah kenapa ayat tentang hutang masuk di ayat sedekah. Karena hutang itu adalah sedekah yang paling besar nilainya, menghutangi orang. Nah, kita akan bahas satu-satu ayat ini dari ayat 261. Kita baca ayatnya, ayat 261 surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habatin ambatat sab'a sanatin fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah seperti orang yang menanam satu biji, yang satu biji itu menumbuhkan 7 tangkai, masing-masing tangkai menumbuhkan 100 biji, dan Allah melipat gandakan pahala sesuai kehendaknya, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Itu artinya Al-Baqarah 261. Jadi ayat ini menjelaskan perumpamaan tentang pahala sedekah. Karena sedekah itu pahalanya sangat besar, nilainya sangat besar. Bahkan ini ibadah terbaik bagi manusia. Itu rahasianya Bapak Ibu. Kenapa ayat tentang sedekah ini diletakkan setelah pembicaraan hari berbangkit. Ayat 259 Al-Baqarah itu tentang Uzair yang dimatikan Allah 100 tahun lalu dihidupkan kembali. Itu 259 ceritanya. Orang yang dibangkitkan setelah matinya 100 tahun. Ayat 260 cerita Nabi Ibrahim menyembelih 4 ekor burung. Dia menyembelih 4 ekor burung, lalu dicincang-cincang burung itu, lalu disatukan badannya, dipisah-pisah,
Lalu dipanggil kembali, maka burung-burung tadi hidup dan dia terbang kembali. Baru ayat 261 tentang sedekah. Jadi 259 tentang hari berbangkit, Uzair contohnya. 260 tentang hari berbangkit, Nabi Ibrahim melakukan eksperimen tentang adanya hari berbangkit. 261 mulailah pembicaraan tentang sedekah. Nah, kenapa ayat sedekah ini setelah cerita hari berbangkit? Di situ ada pesan, ada isyarat bahwa amal terbaik yang menyelamatkan manusia di hari kiamat, di hari berbangkitnya, sedekah. Itu yang paling baik. Amal terbaik yang menyelamatkan manusia setelah kiamat di hari berbangkit itu sedekah. Sedekah. Itu kenapa di surat Al-Munafikun, nanti baca Al-Munafikun ayat 9 dan 10, ketika manusia menghadapi mati, sakratul maut, manusia minta ditunda waktu matinya. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Tuhan, tunda dulu mati saya Tuhan, jangan matikan saya dulu. Untuk apa manusia minta tunda mati? Fa'asaddaqa, supaya bisa bersedekah. Bukan supaya haji umrah, bukan supaya tahajud, bukan supaya baca Quran, supaya bersedekah. Kalau matinya ditunda, saya ingin bersedekah. Berarti sedekah itu amal terbaik. Makanya itu yang dirindukan manusia di saat nyawanya akan dicabut, agar dia diberi tangguh waktu supaya bisa bersedekah. Itu buktinya sedekah itu amal terbaik. Dalam hadis sahih kata Nabi, kullu mri'in tahta zilli sadaqati hatta yuqdama bainan nas. Semua orang akan dilindungi sedekahnya sampai hisab di antara manusia selesai. Jadi manusia itu bebas sejak mulai matinya, alam barzahnya, nanti hari berbangkitnya, hisabnya, sampai selesai itu hisab, kata Nabi, sedekahlah yang melindungi seseorang. Hebat sedekah. Itu makanya kalau Bapak Ibu mati di alam barzah itu ada 7 amal yang menggembirakan orang sampai hari kiamat. 7 amal itu semuanya sedekah. Menggali sumur, ya, memberikan ilmu, menggali sumur, mengalirkan air, menanam pohon, mewariskan mushaf, membangun masjid, semua sedekah. Sedekah. Ya, itu makanya orang-orang yang menanam pohon itu akan bahagia sampai hari kiamat, karena kata Nabi, kalau buahnya dimakan orang itu sedekah yang paling hebat. Kalau tidak berbuah itu tanaman, cukup daunnya saja dimakan ulat, jadi sedekah itu. Itu hebatnya menanam pohon. Ini pun menanam tanaman, daunnya dimakan ulat itu sedekah itu, yang paling menggembirakan manusia. Itu makanya Bapak Ibu kalau menanam tanaman di rumah, lengkian, jambu, kalau buah, jambu itu disumbui ke josoi buah. Itu sebagian Bapak Ibu nanam lengkian dan kurma, jambu, buah itu disumbui josoi. Iyo, dia kan makan kalua, kelelawar, musang, sedekah. Kalau ibu sumpah dia asal itu. Tapi sore kan luang pun jika tidur sebanyak asal itu minum lagi teman-teman. Akhirnya jangan kini orang sedekah tu. Orang dapat makan lewat ini dulu. Sebab dari pasar banyak. Ya, kalau sematang bermatang sedekah. Memang begitu. Memang sedekah itu amal yang paling besar ini. Tidak perlu ke orang, ke binatang begitu ya. Binatang begitu. Hingga kata Nabi, pelacur saja bisa masuk surga ketika memberi minum anjing yang kehausan. Itu hebat sedekah itu. Memang sedekah itu yang paling hebat nanti di hari kiamat. Ya, nanti di alam barzah itu, ya, di sampai menanti hari kiamat itu sedekah yang menjadi teman itu. Itu
makanya manusia tidak boleh mati kalau tidak berwasiat. Oh, sebut begitu. Nanti baca di Al-Baqarah 180. Ya kutiba alaikum, wajib kalian semua kata Allah. Iza hadara ahadakumul maut, kalau mati la tarasodake intaraka khairan kulai punyo harato al wasiyatu, berwasiat wajib hukumnya. Bapak Ibu kalau tidak berwasiat harato dibagi orang tiga jadi warisan dan dapat apa-apa, tapi hisab saya di akhirat itu. Nah yang menemani kita sampai ke hari kiamat pula wasiat itu. Wasiat. Nah kalau mati yang bisu atau di rekening apa sekian juta, tolong sekian juta akhir ke mas haji atau ke anak yatim atau orang miskin, itu wasiat. Itu pula yang menemani Bapak Ibu. Wajib hukumnya kita berwasiat itu. Tidak boleh mati tidak berwasiat. Karena itu sedekah itu amal yang paling besar nilainya. Yang sampai nanti kita tuh di alam barzah itu sedekah itu yang menemani. Makanya ada satu cerita tuh. Kau cerita itu ya, cerita dulu batu ini cerita. Ya, cerita. Jadi ada seorang suami menyuruh istrinya wali martabat. Jadi suaminya wali martabat itu lah dalam perangkat dan macam martabat. Jadi dah, tinggal piti bayi terajo suami kau nampailah ke pasar istri kau wali martabat. Pulang wali martabat menjalan sampai di rumah, ada orang minta sedekah itu. Assalamualaikum, salam, apa Pak? Sedekah ibu. Kalau dia pun tak ada piti tu Pak, tak ada suami mau tinggal piti tu. Suami kau tu wali martabat ni tinggal ibu di sini kalian lah ibu suami. Tu wali martabat mana yang tinggalnya? Ada. Ada piti lupa, piti tak ada tinggal suami yang bola. Tuai bukan adanya yang pengen saya. Martabat sih nampaan. Aja dah bahan itu martabat tu saya nak. Ya, boleh kan memasuk. Ada ibu-ibu kan yang mungkin nak makan kan. Bila bagian martabat tadi, agaknya siang pulang suaminya. Jadi kembali martabat deh. Lain dah. Hanya buat mari. Pakai di situ dia dah. Nanti ada minta sedekah ibu pun tak perlu itu bagian sekitar tadi itu. Pakai situ baca kau ni tapu langsung sedikit. Iya, tapu langsung. Dia kari tapu mati langsung sedikit. Nah dulu kan ada otopsi dekat mati sudah di kuburan. Apa orang sadonya hati, bawa malaikat bukan angkir. Marabuki, siapa Tuhanmu? Ibu ku amalnya tak banyak, ada Jawi ini ibu antuk manu-manu. Ya kanu di malaikat lain mana biyuki. Antuk saya ada Jawi ini ibu, tapi ibu pertanyaan antuk saya pagi suka malaikat ko, nyubuhu di toko ibu, di toko di malaikat. Tak kanai ini, di toko je, tidak tu kanai, 3 kali di toko di malaikat ko tak kanai ini. Kira martabat tadi mampir. Hebat martabat ibu. Jadi ibu rajin-rajin lah sedekah martabat. Contoh itu ketika mati ibu ada yang melindungi. Tapi itu kata Nabi tadi, semua orang dilindungi sedekahnya. Tapi ibu jangan jual jumlah, ancak jumlah tak perlu mati selamat enggak ya. Ini contoh bahwa memang semua orang dilindungi sedekahnya. Ya. Nah itu rahasianya kenapa ayat sedekah diletakkan setelah ayat tentang hari berbangkit. Ya, 259 hari berbangkit, 260 hari berbangkit, 261 mulailah sedekah ke bawah. Bahwa amal yang paling pertama menjadi penyelamat manusia di akhirat nanti itu adalah sedekahnya. Coba Bapak Ibu baca nanti di surat Al-Insan itu ayat 8 sampai 12. Ya, Al-Insan 8 sampai 12. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan kamtarira. Ada nanti di hari kiamat kata Allah wajah di hari itu masam. Karena kita berdiri 50.000 tahun. Lama. Ya, panasnya tak bisa dibayangkan, namanya juga padang mahsyar. Matahari didekatkan sejengkal mungkin kurang ya dari kepala manusia. Manusia ketika itu tidak ada tutup kepala, tidak ada tutup badan, tidak ada tutup sandal, pakaian, teropah, telanjang, panas berdiri. Itu 50.000 tahun. Apa tak masa
dijaga Allah di hari itu. Dijaga Allah di hari itu. Walaqahu nadratan wa sururan, wajahnya riang, gembira, cerah, tidak ada capek, tidak ada panas, tidak ada haus. Ada orang begitu kata Allah. Jadi ada orang yang wajahnya masam, ada orang yang wajahnya nadratan, cerah, surur, gembira. Nah yang gembiranya apa amalnya? Itu di ayat 8-nya. Wa yut'imuna ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran. Di dunia mereka suka memberi makanan kepada orang. Amalnya Allah suruh begitu. Manusia yang wajahnya cerah di akhirat kelak kata Nabi itu kata Allah itu yang suka memberi makanan pada orang. Jadi amal memberi makan itu amal yang sangat besar nilainya. Hingga kata Nabi, tutuplah pintu neraka walaupun memberi makan separuh kurma. Ittaqin nara walau bisiki tamra. Berilah makanan, bersedekahlah ya untuk menutup pintu neraka dengan separuh kurma. Hebatnya sedekah itu. Ya. Maka jangan sampai banget remeh lagi makan orang saleh. Ya. Dulu aku pergi di kampung ketika aku nenek dulu orang pengajian diri di kampung aku pergi. Itu nenek-nenek itu aku pengajian tuh buat bingkisan deh. Ya. Abi ubi, abi belo, abi pisang, lampu, aku lapet, macam-macam nih pokoknya ibu, dalam yang mewah. Tapi bagi makan orang-orang ngaji, orang-orang surau. Iko kadang jodoh pengaji mayat kamu itu bawa lah makan kemari. Iko kami kok mau madu karena dekat kantor dengan cara mana dulu dari punya ni. Kalau dari punya dengan tu Ustaz sadar kami Ustaz itu kami namakan ibu Ustaz dengan ceramah enggak apa-apa. Asian kamu sendirian dulu makan semua. Itu kan teknisnya punya susah malu satu. Ya tapi memang begitulah kata Allah. Nanti baca lagi Ali Insan itu ayat 8 sampai 12 itu. Ya wayuk imunat ta'am, mereka suka memberi makan. Berarti kan itu amal besar. Hingga disebut Allah sebagai penyelamat di padang mahsyar itu. Wajah orang masam, dia wajahnya cerah, riang gembira. Kenapa? Suka kasih makanan ke orang. Bukan mengundang orang makan, bukan traktir orang ke rumah makan. Enggak, ini bukan onde-onde. Pagi, onde-onde sekuntak orang 10 ringgit. Ya, tidak mahal loh. So, selamat itu murah. Kalau undang orang ke rumah makan sekampung payah itu. Kalau ini lapor pagi, balik onde-onde, balik bawaan pagi. Tidak kesusahan lalu. Yang penting memberi makanan. Nah itulah rahasianya Bu ya, kenapa ayat tentang sedekah ini bermula setelah ayat tentang hari berbangkit ceritanya. Karena ini yang paling menyelamatkan manusia setelah matinya itu sedekah. Makanya mati anak Adam 3 semua amalnya putus dari 3 ada. Yang pertama itu sedekah jariah, sedekah. Nomor 1 sedekah. Nah kata Allah, ini kan pahala sedekah itu kan besar sekali. Tapi dia tidak terlihat, dia tidak tampak, dia tidak terukur. Nah supaya manusia paham dikasih perumpamaan. Ini perumpamaan, jangan dipaham segitu. Tidak, perumpamaan agar kita mengerti. Perumpamaannya apa? Kalau orang nak bersedekah 1, sama dia menanam 1 biji yang melahirkan 7 tangkai, yang setiap tangkai 100 biji. Begini Bapak Ibu, ada tidak kita di dunia ini kalau berbisnis dengan orang lain yang bisa keuntungan dapat 700 kali lipat? Tidak ada Bapak Ibu. Tidak akan pernah ada keuntungan bisnis 700 kali lipat, akan ada. Maka ini sengaja Allah bikin perumpamaan supaya kita mengerti betapa besarnya nilai kebaikan yang disebut sedekah. Tapi kuncinya pada kalimat wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan pahala sedekah sesuai kehendaknya. Tapi ini contoh perumpamaan agar kita paham bahwa Bapak Ibu kalau memberi sesuatu, Bapak Ibu sedang menanam di lahan yang subur. Yang Bapak Ibu tanam itu 700 kali lipat untungnya, kira-kira begitu sederhananya. Tetapi pahala sedekah itu tidak ada limit itu, makanya kata sanadil
Ada kata sanabil di ayat ini, sab'a sanabil. Sanabil itu dalam bahasa Arab namanya muntahal jumu'. Muntahal jumu' itu artinya unlimited. Sebenarnya kalau Allah mau bisa diganti dengan sumbulat. Nanti cerita Nabi Yusuf, coba lihat. Saya lihat kata raja, 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi kurus, dan 7 bulir gandum yang hijau dan 7 bulir gandum yang kering. Di situ disebut sab'a sumbulat, bukan sanabil. Ini menunjukkan pahala sedekah itu tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Tapi ini hanya perumpamaan. Kalaupun segini, itu pun tidak tanggung besarnya 700 kali lipat. Makanya Bapak Ibu jangan pernah merasa rugi memberi. Karena Bapak Ibu ketika memberi itu sedang menanam di tanah yang di situ lipatnya tidak ada bandingnya dunia ini hasilnya. Tapi tidak sekarang terlihatnya kuyuk. Itu pelacur saja, itu pelacur ngasih minum anjing loh, air subuh lagi, sorga. Ustaz jadi itu sedang sorga loh. Mungkin gak percaya loh. Alhamdulillah. Sudah. Kalau kuenya belum masuk. Jangan, tidak akan pernah merugi. Begitulah kalau berbisnis dengan Allah itu tidak akan pernah rugi ya. Nah itu perumpamaan. Nah, tapi kata Allah, ada ya, di ayat 262-nya, allazina yunfikuna amwalahum fi sabilillah tsumma la yaqbiruna ma anfaqu manna wala adza lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ada syarat dia dapat pahala yang begitu banyak, dia diamankan di hari matinya, di hari di barzahnya, di hari berbangkitnya. Kalau dia berinfak itu tidak mengikuti infaknya itu manna wala adza. Artinya dia tidak pernah mungkin pemberiannya sampai mati. Itu syaratnya. Kalau ibu memungkin berarti tidak ada lagi, hilang dia. Syaratnya Bapak Ibu kalau bersedekah jangan pernah manna. Manna itu baca ridwan ke orang, tak boleh. Nah ini kadang-kadang kita nih kalau bersedekah Bapak Ibu itulah. Misalnya kita beri di orang, kita bantu dia, atau adik keluarga kita bantu. Sekian tahun ke depan, mungkinlah 10 tahun, oh melawannya kawan. Ya tahu, macam-macam kecilnya kawan. Ibu mulai begitu, ini yang menentukan itu. Dulu dah dia menolong tuan, tiap minggu dikirim beranjur rumah. Habis tu, walaupun disebutnya sudah puluhan tahun setelah sedekah. Makanya yang paling berat itu Bapak Ibu bukan bersedekah, menyimpannya. Jangan pernah menyebut sedekah, sudah selesai. Kalau disebut habis sudah. Kadang tuh ibu-ibu bapak sebagian kadang-kadang pancing-pancing sedekah pun kita ulang. Dan kalau duduk di tonggak di masjid yang sana kanan kan tonggak itu kan dari rumah. Tapi ya tak boleh menyebut-nyebut sedekah itu, tak boleh. Itu kenapa kata Allah allazina yunfikuna amwalahum bil laili wan nahari. Bersedekah itu yang paling baik di malam hari. Allah sebut begitu. Sedekah yang paling baik itu malam. Makanya sebutannya malam dulu baru siang. Allazina yunfikuna amwalahum bil laili wan nahari. Malam dan siang. Kenapa sedekah itu malam dan siang bukan siang dan malam? Karena sedekah yang paling baik itu malam hari. Karena malam yang tak nampak oleh orang kita memberi, yang menerima pun tak kehilangan dari mukanya dilihat orang, dan kita tak bisa menceritakan ke orang karena malam.
Karena menyimpan sedekah ini kata Nabi dalam hadis Bukhari Muslim itu 7 manusia yang diamankan di padang mahsyar saat manusia kepanasan diberikan naungan oleh Allah. Ada 7 manusia. Satu di antaranya siapa? Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa'afaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang bersedekah ketika tangan kanannya memberi, tangan kirinya tak tahu. Itu hebatnya sedekah menyimpan. Tangan kanan memberi, tangan kiri tak tahu, apalagi orang sekampung. Tangan kirinya tak tahu. Itu yang pertama diamankan di 7 manusia nanti di padang mahsyar. Makanya tidak boleh mana, jangan ceritakan sedekah kita, simpan saja, tidak perlu ceritakan. Ya, makanya saya tidak melarang gitu ya. Kalau sabun boleh saja, tidak ada masalah. Kata Allah begitu, intuk sadaqat fani'in mahiyah. Kalau kau tampakkan sedekahmu untuk memotivasi orang, bagus. Tapi kalau kau sembunyikan, bahwa intukuha wa tutuhal fuqara, kalau engkau sembunyikan cara memberinya, bahwa khairul lakum, yang paling baik. Kan bisa itu, ambo 1 juta, orang banyak. Apa boleh Ustaz? Ya boleh. Ya boleh. Kalau tujuan memotivasi orang itu, kadang orang ibu menambah ibu sedekah 1 juta, orang yang di pojok itu pancing itu, ya kan? Ambo 1 juta, gaji orang bujung, ibuku menggali patungan 1 juta. Ambo punya toko ame, gaji pun punya toko ame itu, ambo 5 juta, berarti ada 6 juta ibu gali patungan di sedekah. 1 juta pertama, apa 5 juta punya ibu tadi, tergacak. Tapi hati-hati ya, setan kok jam terbangnya tinggi. Jam terbang setan kok tinggi. Beko masuk, beko lihat hati itu. Ambo 1 juta. Itu ngapi di kawan salah. Banyak itu sekarang. Mulai itu, saya mulai sobat. Dan dia gitu dan dari dulu deh. Yang kalau sedekah kok udah paling ini, kalau 1 juta ini dari lagi ke 10. Panjang. Hati-hati itu ya. Itu makanya jangan ceritakan. Menceritakan ibadah itu masalah habis. Nah kalau dia tidak menceritakannya, kata Allah, dia diam-diam saja dan mempublikasikan sedekahnya, barulah kata Allah lahum ajruhum inda rabbihim, barulah pahala yang tadi disebutkan Allah perumpamaannya berhak dia dapatkan. Kalau dia simpan, kalau dia sebut sedekahnya ke orang, tidak. Saya ada tetangga dulu, sekarang belum ada tempat tinggal. Jadi ibu ini kadarullah ya, sampai pensiun tidak dapat jodoh, ya, artinya menikah. Tapi hidupnya mapan secara ekonomi mapan. Ya karena sudah tua, hidup sendiri di rumah. Suatu hari ibu pingsan di kamar mandi. Bisa di kamar mandi ibu. Setengah hari tidak boleh di kamar mandi ibu. Untuk tidak mati, kalau mati itu usul sebelum. Siuman di jagonya, orang kak keluar. Abang kita punya di rumah itu sudah leh. Hanya jual rumah itu. Ini pulang kampung tinggal janjinya dan anak dia. Tapi sebelum ibu merangkit pulang, nyetitip kamu ya hampir separuh hasil penjualan rumah itu untuk masjid. Kata beliau, Ustaz, jangan ceritakan siapapun ya. Ini dari saya. Kamu kirim ke rekening Ustaz, agen saya ke masjid. Sampai gini tidak tahu orang itu. Ada orang begitu dia tidak mau orang menyebut ibadah dia, apalagi dia menyebut. Karena kalau sudah disebut diceritakan sudah habis. Nah dapat pahala itu kata Allah kalau tidak disebut. Ya, jadi makanya hidup jadi bincang-bincang yo, ya pemberian Tuhan untuk sana. Ya kata Zerun MZ, orang itu samu juga ngai ladang. Nah lape ini dipikir oleh itu sakit, itu mau tapak mesin, jadi dipikir. Itu yang ikhlas sama ikhlas. Yang lape dia dipikir nih, aku yang ada agen itu jadi sabu itu nih, diam. Itu syaratnya begitu tuh. Baru dapat tadi kata Allah, ajruhum inda rabbihim. Dan ada bonus. Apa bonus bersedekah? Kata Allah, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Orang kalau rajin bersedekah, kata Allah begitu ya, dunia akhirat
hidupnya tidak akan takut, tidak akan cemas. Allah jamin hidupnya. Orang yang rajin bersedekah, kata Nabi, hidupnya jauh dari rasa takut dan rasa cemas. Minum dan jus itu. Alhamdulillah. Nah jadi Bapak Ibu, kalau orang rajin bersedekah, itu yang mau beli jus itu pasti tentang hidupnya tidak akan takut, tidak akan cemas. Saya lihat, tidak akan takut, tidak akan cemas. Karena orang kalau kikir itu hidupnya takut, cemas, masih. Kan begini kalau mafhum mukhalafahnya namanya tuh. Kalau orang rajin bersedekah hidupnya tidak takut dan cemas, maka orang kikir pasti hidupnya takut dan cemas. Makanya orang kalau tidak tanam lalu payah, kan orang pikir. Ibu kalau payah lalu sudah rumah, pasti berpikir, pasti. Kalau yang berpikir tapi gak nyambi uang, tapi gak diciluk orang dari jauh. Ibu kalau punya ame, saya kadang lupi rumah tu lalu sudah rumah, lalu ada ibu. Entah kan, jangan sendiri yang rumah. Nah itu maksudnya ciri orang kikir itu apa ibu? Wailul likulli humazatil lumazah. Itu toh allazi jama'a ma'ahu wa adada. Orang yang menumpuk-numpuk, menimbun-nimbun harta, dia itu hidupnya mencela, mengumpat. Orang kikir begitu. Orang kikir ibu, hidupnya camit, takut. Ibu, ada ibu takut yang diciluk orang. Kalau diciluk orang kalau ahli sedekah, justru yang diciluk orang itu sedekah yang paling rancak. Tidak ada sedekah sebaik yang dicuri orang ini. Maka betul Ustaz, satu nyopet jakui kan sudah, tak payah mencari orang. Tidak betul ya? Jangan jakui Pak, kalau orang sedekah cari orang dulu, dia jakui kan sudah. Dan kalau awak tak tahu saya mengambil, kan ikhlas tadi itu. Tak tahu itu saya menciluk. Dan sedekah yang paling baik tak tahu apa saya lagi, tapi sedekah paling baik. Pokoknya jangan malam ambil itu ke siang hari supaya orang nampak lewat. Tak lancar jadi orang tu. Tak tahu apa saya lagi itu ikhlas. Dapat apa sabut kau? Kan? Tiga orang menciluk itu yang paling rancak ambil ekor rumah saya itu. Orang menciluk dan dulu ambil ekor rancak ambil dari orang kamu. Kalau dompet ribu atau PT 100 atau PT 5.000, orang menciluk mana ambil? Satu. Kalau itu masih kakak, 5.000 atau 1.000 namanya itu sedekahan. Itu ibu. Tak tahu. Tak lancar ciluk orang tu. Pasti dia paling lancar ambil ekor tu. Yang kampek tu banyak ambil ekor ada segini ambil ekor orang ciluk tu banyak bawa di rumah. Itu aku sedekah yang paling lancar aku diciluk orang. Tapi orang kikir yang akan mencela pun hilang barang tu sebulan tu cerita itu. Kikir. Orang kikir tu hidup susah menderita. Iya. Aku ada cerita kan. Hilang PT 10.000, bayang nami sekacang-kacang entah. Lalu orang kan yang hilang PT dan barang 10.000, aku diganti kan. Kalau diganti dapat kancang nami mana? Tambah pedo naminya. Kan tak pernah nami yang lain. Ya Pak, kalau dah hilang dia 20 dari itu. 20 dipikir kalau dia hilang ni. Orang kikir dia dah. Orang kikir tu dia masalah ya. Mengumpat mencela ibu dan tanah. Ibu pernah nonton film SpongeBob? Ada Tuan Krab namanya. Tuan Krab itu kayu ibu, tapi hidup susah. Lalu tak tanam ke kamari tak tanam, kerana dia kikir. Kalau kikir, kerana ada pelantun ke menciluk resep kerana. Kalau pelantun menciluk resepnya kan, Tuan Krab punya restoran, namanya Krabby Patty kan. Restoran itu ramai orang belanja itu. Nah, pelantun mampir restoran tu, cabaket namanya. Tak orang belanja kerana resep Tuan Krab punya. Pelantun dah punya resep. Minta lah resep Tuan Krab ko agi aku resep seketik. Tuan Krab tak mau berbagi. Dia dah. Kenapa susah Tuan Krab itu? Tak mau berbagi. Kalau orang kaya itu kalau berbagi tak susah itu ni. Aku tu orang kikir, orang hidup jauh dari ketenangan. Aku apa-apa kalau kikir,
Aku itu apa-apa, aku tinggal dompet di rumah, sasa mau ngajak dompet itu punya. Ini saya pilih kalian tadi. Makanya ubed, kalau ibu bapak sakit, kata Nabi, ubednya sedekah. Sedekah itu ubed penyakit. Ya, karena gini lah, sakit itu bermula dari ketidaktenangan jiwa. Itu penyakit biasa hidup. Ibu kalau nak tanam jiwanya, lalu terganggu makan, terganggu itu dulu. Kalau terganggu makan, terganggu lalu daya tahan tubuh turunnya dulu. Kalau daya tahan tubuh drop, itu penyakit banyak. Makanya orang kalau rajin masyarakat itu tenang. Allah sebut begitu. Kalau engkau memberi, tapi jangan disebut ya, mencari keridhaan Allah saja. Di samping pahala yang banyak, kata Allah, tidak akan takut hidupnya, tidak akan sedih hidupnya. Itu buah dari sedekah. Gitu. Makanya terjadi orang-orang rajin masyarakat itu nampak cerah wajahnya. Gitu. Apa hidup nampak. Orang-orang sendiri itu pekawin sekali yang begitu. Jadi kalau apa-apa pekawin sekali yang pagi sampai sore itu harus spiritnya. Jadi kalau spirit itu sudah kawin sekali. Karena dosa itu bebo. Apa itu dosa kata Nabi? Mahaka fisatri, dosa itu yang menyesatkan dada. Itu dosa. Dosa itu yang menyesatkan dada. Dan kata Allah di surat At-Taubah 103, khuz min amwalihim sadaqah, ambil sedekah dari harta mereka, ambil, tarik. Kalau sedekah mereka ditarik, tutahiruhum wa tuzakihim, harta mereka menjadi bersih, jiwa mereka menjadi lapang. Apa sebut begitu? Kalau diambil aratonya itu, lapang nanti jiwanya itu. Allah sucikan jiwa yang sesat itu. Itu makanya ibu kalau mengambil piti apa, ibu apa pun yang punya dosa itu, lapang hati apa itu. Makin kadang ibu ambil piti apa tuh, makin lapang ambil itu. Ya. Jadi kalau ibu dia menciluk piti apa tuh, itu supaya datu apa tuh lapang. Kalau tidak tuh sasak lah dulu itu. Kalau banyak, jadi ibu dah paham, jadi jangan gini deh. Itu kok kiki apa tuh miliknya? Kaki ibu mandi itu supaya lapang datu apa tuh, supaya dosanya hilang yang itu. Karena begitu sifat sedekah itu ada ampunan, ada pahala. Nah ampunan ini yang membuat hidup orang tidak takut, tidak cemas. Itu makanya orang kalau rajin bersedekah itu ketika mati tidak ada jaminnya deh. Yang kurang bersedekah ketika mati tidak tunda supaya bersedekah. Nanti jaminnya, gitu. Itu kenapa Allah katakan kalau bersedekah itu tidak ada takut bagi mereka dan tidak mereka sedih. Itu buah dari sedekah itu. Orang kalau rajin bersedekah itu hidup tenang. Saya tidak pernah ibu ada orang kemudian berkata begini dan mandi apa tuh tajuk dengan jadi waktu itu rajin sedekah. Ada yang ada orang sendiri di tajuk orang dan sesuatu itu mandi dan kawan tajuk sendiri kali yang mana dia loh. Tapi orang yang suka memberi tidak pernah dibenci orang. Jangankan orang, binatang pun ibu kalau coba bagi makan kata anak ke kucing dibuat waktu pesakuan waktu itu binatang kan hidup lagi manusia. Makanya apa-apa sebagian makuk tidak daki jual anak-anak itu makuk jauh dapat dia apa sendiri kanan. Iya pak. Awak kalau sendiri apa kawat awak daki dapat. Dia minta serengi panjang saya. Dia minta serengi panjang saya. Awak menjaga jarak dapat dulu. Percaya lah bukan? Itu apa naluri, natural. Tapi kalau apa kok kandak lape, aku dan lagi, pasti awak dapat kok. Sama aja nenek ibu. Awak ada nenek kok aku dakik, aku kandak lagi. Dan nenek itu, nenek itu ibu tak bisa dah tidak dinolong. Asal digosok-gosok nenek kok digosok-gosok. Kecilnya kami tak titi dan doa bermakna ya.
Perlehan, ada tidak? Kalau bapak kadang-kadang sering ya, lanjut macam-macam. Kalau nenek tak pernah ngicip dulu. Aduh, aku awak nenek kau sama akrab dulu tu. Kalau tu rajin pergi lagi. Aduh, makanya orang kalau rajin memberi itu pasti tidak akan dibenci orang. Nah, kalau sukai orang, tenangkan hidupnya. Itu konsekuensi rajin memberi. Jadi orang yang rajin memberi, kata Allah, pahala pasti ada bonus. Hidupnya tidak takut, hidupnya tidak sedih, bahkan di hari mati dialah orang yang paling bahagia. Ini 286 dua ayat lebih ya, sampai 283 panjang. Itulah dulu bisa masuk. Ya, jadi Bapak Ibu mulai dari mengatur mana patut jagian kurang. Ada mumpung di hal itu masih jawab atau mati itu ya saya kan minta tunggu untuk serahkan bisa deh. Mumpung ini lewat sekado. Iya Pak. Oh, kalau sedekahnya ada banyak ibu, ada sedekah, ada wakaf, ada wasiat, ada hibah, ada hadiah, ada zakat, banyak. Semua punya ketentuan. Nah, yang paling hebat adalah wakaf. Kenapa wakaf? Satu, harta yang diwakafkan itu harus yang daya manfaatnya panjang, makanya sampai kiamat. Tanah, bangunan. Yang kedua, pemakaiannya publik. Wakaf apa contoh wakaf kamu dan ini tidak sah karena wakaf tidak pribadi. Wakaf itu kepada Allah, semua orang boleh memanfaatkannya tanpa batas dan tidak ada milik orang pribadi sampai hari kiamat. Abu wakafkan tanah boko, Abu wakafkan masjid itu sampai hari kiamat masjid itu tidak punya pemilik kecuali pemiliknya kembali pada Allah. Makanya wakaf itu disebut jariyah, yang pahalanya mengalir sampai hari kiamat walaupun bendanya sudah hilang. Bendanya sudah hilang tapi pahalanya jariyah. Yang jariyah itu pahala. Ini masjid ini dia pasti roboh kan, pasti roboh. Mungkin 100 tahun ini roboh masjid ini. Cuman pahalanya jariyah karena wakaf. Itu bedanya Pak. Kalau sedekah ada sekali memberi sekali pahala 700 kali lipat perumpamannya tadi. Jadi sedekah itu bagus, wakaf itu spesial pula, ada aturannya. Makanya wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan. Dia milik Allah sampai kiamat. Makanya ratu pusaku tinggi itu wakaf. Wakaf nenek moyang wakaf. Makanya penggunaannya publik, pakai tidak milik ke pakai. Makanya yang menjual wakaf, yang menjual pusaku, yang membagi pusaku, kate dan dapat pucuk ke bawah, dia dapat bawa di tengah, dikiri kumbang, dilaknat tuh. Kenapa memutuskan wakaf orang? Apa pusako kok tidak boleh dijual, tidak boleh dibagi, tidak boleh diwariskan, tetap jadi milik publik. Oh punah Ustaz, wakaf milik publik. Kalau itu wakaf orang dulu, itu makhluk terjadikan warisan dan dibagi. Wakaf itu besar nilainya Pak, jariyah sampai kiamat, jariyah. Itu bedanya Pak. Tapi nanti kita bahas satu-satu wakaf apa, wasiat apa, hibah apa, hadiah apa, zakat apa. Nah, tapi umumnya semuanya sedekah. Ya semuanya sedekah. Pemberian harta, bahkan yang tidak harta pun sedekah juga. Senyum sedekah. Nah, begitulah dulu Bapak Ibu. Nanti kita lanjutkan. Kemudian ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Saya mohon maaf nih mau isanya di Nur Hikmah di sebelah saya ada kajian sisa. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta